Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Kemudian ada tambah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sebelum meninggal dunia pun sudah sering kita doakan saudara-saudara kita. Ketika kita mengatakan Allahumma khtim lana, ya Allah, akhirkan kehidupan aku bi husnil khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, sebetulnya sudah kita sering baca. Nah, adapun ketika meninggal dunia beneran kemudian kita mengatakan Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah, itu hanya untuk memperkuat doa yang sebelumnya. Sebab kemarin ada yang tidak usah kita berdoa husnul khotimah, percuma saja karena sudah kadung meninggal. Ini hanya menguatkan saja. Jadi insya Allah ibu bapak, orang yang membawa iman mati dalam keadaan Islam semuanya insya Allah husnul khotimah. Cuman levelnya saja bapak ibu, ada yang memang mati syahid di medan perang, ada ibu-ibu yang melahirkan meninggal dunia, itu juga termasuk bagian daripada mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Yang kena tsunami bapak ibu itu juga syahid. Al-Ghorik, orang yang kena air besar, orang yang tenggelam. Orang kena tsunami kan sama saja dengan orang yang tenggelam. Kemudian ada juga Sohibul Hadmi, orang yang tertimpa benda keras kemudian meninggal, termasuk bagian daripada mati syahid. Nah, akan tetapi tidak harus orang yang husnul khotimah itu yang meninggalnya ketika sujud, sedang adzan kemudian meninggal, sedang berdakwah kemudian meninggal. Tidak harus seperti itu yang dikatakan husnul khotimah. Artinya ketika kita dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu, kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah ketika Allah panggil kita, walaupun tidak dalam keadaan sujud, walaupun tidak dalam keadaan yang orang mengatakan istimewa, tapi insya Allah ketika orang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam, insya Allah disebut dengan husnul khotimah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah siang hari ini Allah temukan kita kembali keluarga besar Banu Ampu. Alhamdulillah sore hari ini agak banyak ya, alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan tambah sehat, tambah berkah untuk kedepannya, mudah-mudahan bisa diteruskan untuk generasi berikutnya. Ibu bapak, sore hari ini kita sekaligus memperingati yaitu ulang tahun dari Kak Teti. Tidak tahu yang keberapa, mungkin yang ke-17 mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua, ulang tahun pernikahan Bapak Haji Desmir yang ke-49. Tinggal setahun lagi sudah perkawinan emas gitu ya. Artinya insya Allah tahun depan undang kita lagi di sini ya, ketempatan, jadi peringatannya pas pernikahan emas seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak, yang pertama ketika kita mengucapkan ulang tahun kepada sesama Muslim, sebetulnya boleh atau tidak? Jelas boleh. Karena ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau setiap hari Senin berpuasa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hada yauma wulidtu, ini adalah hari lahirku. Senin adalah di mana aku dilahirkan, maka setiap hari Senin aku akan berpuasa. Rasulullah juga memperingati ulang tahunnya, cuman tidak setahun sekali, tapi setiap hari kelahirannya. Jadi bapak ibu boleh lahirnya hari Rabu, setiap Rabu puasa. Kenapa setiap Rabu puasa? Kenapa enggak Kamis? Karena hada yauma wulidtu, ini adalah hari kelahiranku. Loh, ini jarang sekali. Kadang-kadang kita ya mungkin kalau kita ngepaskin Nabi sunahnya biasanya Senin, Kamis. Tapi ternyata yang Senin itu adalah di mana Rasulullah dilahirkan. Itu artinya
ketika kita hari dilahirkan pada hari itu kita puasa, itu adalah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mengucapkan ulang tahun, itu artinya mendoakan orang yang sedang ulang tahun. Artinya ulang tahun itu sebetulnya adalah bagaimana supaya kita muhasabah diri. Sudah sekian lama kita ini menikmati hidup di dunia, sudah berapakah manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai ada teman kita yang menjauhi kita ketika kita hadir. Ada orang yang datangnya tidak ditunggu-tunggu, ketika datang jadi benalu. Ada ya? Nah, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, manis jika berhadapan, lain balik belakang, lain bicara. Itu orang munafik. Itu kalau kita menghadapi orang munafik ini sangat-sangat susah. Kalau Islam jelas Islamnya, kalau kafir jelas kafirnya. Tapi kalau munafik, di depan kita manis, di belakang ya itu menghancurkan kita. Kadang-kadang mengolok-olok kita. Ini sangat berbahaya. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, ketika kita menyakiti orang, itu artinya sama saja ketika kita ini menempatkan paku di kayu. Jadi kita paku itu di kayu ya, kan luka itu ya. Nah, ketika kita paku kayu itu akan luka. Nah, itu ibaratnya kita sedang melukai orang lain. Kita tanamkan paku di kayu misalnya. Nah, ketika kita akan meminta maaf kepada orang lain yang pernah kita sakiti Bapak Ibu, itu bisa saja orang lain memaafkan, tapi ternyata bekasnya tetap akan terlihat. Pakunya kita cabut Bapak Ibu. Ya sudah, saya akan cabut paku ini. Asalnya yang kita tanam paku itu, kemudian pakunya kita cabut, ibaratnya kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Tapi ternyata paku yang pernah tertancap itu ketika kita cabut pun itu akan membekas. Betul tidak? Bekas itulah adalah dari ketika kita minta maaf kepada seseorang, mungkin mereka memaafkan tapi melupakan tidak. Istimewa. Gangguan teknis teh manis. Terima kasih. Ini kalau dua-duanya saya minum bisa diare. Harusnya salah satu. Ini biasanya kalau ada kopinya biasanya ada rokoknya biasanya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya mungkin bisa dicoba, mungkin mumpung panas gitu ya. Ya. Tapi biasanya kalau di tempat saya Pak Haji ya, itu kalau ngopi itu gelasnya kecil gitu ya. Kalau di sini ngopi gelasnya gede, namanya bukan ngopi, ngokop gitu ya. Bismillah. Manis juga ternyata, alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, memang harus ada gini ya, biar agak santai gitu. Ibu-ibu selonjor juga boleh ya. Nah, karena nonton TV sama ngaji itu lain gitu ya. Jadi kalau nonton TV itu 2 jam meneleng itu kuat gitu ya, tidak terasa gitu ya. Apalagi kalau nontonnya itu judulnya yang mau maghrib itu azab itu ya. Wah itu macam-macam itu, ada yang kerdone mencelat gitu ya. Ono jenazah kobong gitu ya. Nah, ini tapi kalau ngaji seperti ini coba 1 jam pasti ada yang kedip tapi tidak balik gitu ya. Ngantuk turu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kembali saya ingatkan bahwa ketika kita ulang tahun itu sebetulnya adalah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama Allah berikan umur panjang kepada kita. Pak Haji Desmir beserta keluarga sampai hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Ini anugerah karunia yang besar. Jadi ketika Allah uji kita sakit misalnya, baru tahu kita ini manfaat fadilah daripada kesehatan. Ketika Allah uji kita, maka alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah yang datang kita diperintahkan untuk mengucapkan innalillahi. Walaupun bukan untuk orang yang meninggal dunia.
Tapi selama ini konotasi di masyarakat setiap kalimat innalillahi hanya untuk orang yang meninggal. Kalau kita nengok orang sakit gitu ya, kemudian diinfus segala macam peralatan walaupun belum meninggal karena dapat musibah, maka kemudian kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti orang marah, pasti. Iya. Dimarahin gitu ya. Wong durung mati kok innalillah gitu ya. Ya kan? Yeah. Padahal ketika dapat musibah diperintahkan untuk innalillahi, dan musibah tidak harus selalu kematian. Bahkan Nabi pernah bersendagura dengan istrinya Aisyah itu ketika tangan beliau kemudian itu kena lampu dan lampunya itu mati, maka Nabi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah hanya mati lampu saja, bukan matinya seseorang? Maka Nabi mengatakan lampu mati pun juga termasuk musibah. Maka kalau mati lampu asli dari PLN pusat, kita biasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, pada saat nyala itu biasanya kita gitu. Nah, ini pernah terjadi di Sendangguo. Itu jadi waktu jamaah Pak Haji, Bu Haji ya, waktu jamaah itu mati lampu ketika sudah nata sof gitu ya. Ketika sudah masuk Fatihah, masuk surat, kemudian rakaat yang kedua, Fatihah yang kedua, ketika waladhdallin lampunya nyala, makbiya gitu. Kompak makmum semua langsung gitu teriak, batal gitu ya. Ini di Sendangguo, enggak tahu masjid mana, enggak tahu, wallahu alam. Itu guru saya yang cerita itu ya. Nah, kenapa? Spontan ya, karena kebiasaan setiap hari kalau ada listrik nyala bilang seperti itu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Semua tergantung kebiasaan kita. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, ya sehatnya, ya panjang umurnya, ya apa yang Allah berikan rizki kepada kita, sampai sekarang kita masih bisa makan, minum, bisa beli ini, bisa beli itu, segala macam itu adalah karunia. Orang yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, pasti Allah akan berikan tambah nikmat itu. Saya punya kisah namanya Sa'labah. Sahabat yang bernama Sa'labah ini asalnya orang yang termiskin di dunia, seperti nyanyinya lagu Hamdan ATT. Orang yang termiskin di dunia. Saking miskinnya Sa'labah, Bapak Ibu, itu kalau jamaah sholat bersama Nabi, tidak pernah wirid, tidak pernah zikir. Lamcling, habis salam pasti pelencing. Imamnya Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Dia langsung pulang. Setiap hari seperti itu. Kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Sa'labah, kenapa engkau tidak pernah wirid? Kenapa engkau tidak pernah zikir? Kenapa engkau hanya sholat berjamaah saja di masjid? Tidak pernah majlisan dengan Nabi? Tidak pernah berinteraksi dengan kami-kami? Saya laporkan kamu kepada Rasulullah. Jangan-jangan engkau orang munafik. Karena orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Maka silakan saja dilaporkan. Maka dilaporkan betul kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Sa'labah ini ya sahabat kita, ya jamaah dengan kita, tapi hanya jamaah saja, tapi tidak pernah kumpul berinteraksi majlisan dengan kita. Tidak pernah zikir, tidak pernah wirid di masjid, langsung pulang ketika selesai sholat. Maka dipanggillah Sa'labah ini oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah beliau ke rumah Nabi Muhammad. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Sa'labah, apa betul yang disampaikan oleh para sahabat bahwa engkau tidak pernah zikir, tidak pernah wirid, tidak pernah mengikuti majelis taklim yang ada di masjidku ini? Maka beliau mengatakan, betul ya Rasulullah. Kenapa Sa'labah? Sa'labah mengatakan, karena begini ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang termiskin di dunia. Saya orang yang paling miskin di antara sahabat-sahabat yang lain ya Rasulullah. Saya setiap selesai sholat berjamaah dengan engkau ya Rasulullah, saya selalu langsung pulang, karena saya akan copot baju saya, jubah saya, untuk bisa bergantian dengan istri saya. Istri saya di rumah bajunya kumel, sobek, tidak bisa untuk menutup aurat dengan sempurna.
Maka jubah saya ini saya copot ketika di rumah untuk kemudian nanti bergantian sholat di rumah istri saya. Istri saya sholat di rumah. Kalau saya nanti ikut wirid, dzikir dan majlisan kepadamu ya Rasulullah, maka waktunya tidak akan sampai kehabisan waktu untuk sholat istri saya. Maka setiap selesai sholat saya pasti pulang, karena saya harus copot baju, copot jubah untuk sholat istri saya. Masya Allah, Rasulullah pun berniang air mata, menangisi Sa'labah ini karena iba. Kemudian Sa'labah mumpung ditemukan dengan Rasulullah, maka Sa'labah ini langsung minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah engkau panggil dan engkau sudah tahu keadaan saya ya Rasulullah. Saya minta ya Allah supaya engkau mendoakan aku supaya aku menjadi orang yang kaya ya Rasulullah. Kalau aku engkau doakan orang menjadi orang yang kaya ya Rasulullah, dan kabul, nanti insya Allah saya akan selalu berjamaah dengan istri saya. Orang yang belum kaya kan janjinya gitu, ya. Pokoknya nanti kalau sudah kaya, saya akan belikan ini dan ini dan ini. Pokoknya janjinya macam-macam, gitu ya. Ini nanti kalau saya sudah jabat, saya akan seperti ini. Nah, biasa, ya. Nah, terus ini juga begitu, Sa'labah, ya Rasulullah doakan saya ya Rasulullah supaya saya menjadi orang yang kaya, saya akan nanti lebih giat lagi. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, Allah memberikan keadaanmu seperti ini dan engkau sabar, itu jauh lebih baik daripada nanti aku doakan dan engkau menjadi orang kaya, nanti kamu akan lupa kepada Allah. Enggak ya Rasulullah, wong saya seperti ini saja saya rajin, tekun, apalagi saya jadi orang kaya, saya pasti akan lebih rajin dan tekun lagi wahai Rasulullah. Kayaknya koyo yo gitu ya, kayak seperti iya gitu ya. Tapi Rasulullah selalu mengingatkan, wahai Sa'labah, sedikit engkau syukuri dan engkau bersabar, itu akan Allah berikan fadilah, anugerah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan dulu. Tapi ternyata Sa'labah sudah kadung ngotot, ya Rasulullah, saya tetap ingin engkau doakan supaya menjadi orang yang kaya, saya akan bisa sedekah, saya akan bisa lebih rajin dan tekun lagi untuk berjamaah dengan istri saya. Akhirnya Rasulullah mengabulkan permintaan Sa'labah. Rasulullah doakan Sa'labah, Allahumma rzuq ala Sa'labah, ya Allah berikanlah rizki kepada Sa'labah. Tapi Rasulullah tidak hanya sembur saja, kan harus sembur dan wur, ya. Kalau sembur itu hanya ceramah saja Bapak Ibu, ya. Namanya apa? Sembur. Nasihatin orang, ngomongin orang, itu namanya apa? Sembur. Tapi kalau wur itu ngomongin orang sambil ngasih. Rasulullah seperti itu. Jadi tidak maido saja. Kan sekarang ada mau'ido hasanah, tapi ada maido hasanah sekarang juga. Mau'ido hasanah sama apa? Maido hasanah. Kalau maido itu kan hanya mencela gitu ya. Jadi ada dua, orang itu sekarang ketika ceramah itu bisa mau'ido hasanah, bisa apa? Maido hasanah. Rasulullah mempraktekkan tidak hanya sembur tapi juga wur. Ketika Rasulullah doakan Sa'labah, ya Allahumma rzuq ala Sa'labah, ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah, Rasulullah memberikan seekor kambing yang sedang hamil. Nggak usah ditanya yang ngambilin siapa, kader wedhus gitu. Kan kambing gitu ya. Ketika diberikan, Sa'labah senangnya bukan main. Wahai Sa'labah, ingat, ini kambing sudah akan beranak, engkau nanti bisa beternak dengan kambing ini, tapi jangan lupa suatu saat engkau akan Allah berikan kekayaan kepadamu, jangan lupa engkau sedekah dan zakat. Siap ya Rasulullah. Senangnya bukan main. Karena Rasulullah setiap berdoa pasti apa? Diijabah. Warawadatul jibalu lusum min dhahabin an nafsihi fa'ara ayyamashamami. Itu dalam Burdah ada. Andai kata gunung Uhud ketika minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan menjadi bukit emas. Ketika Rasulullah mengiyakan, maka bukit Uhud itu akan menjadi bukit emas dan semua untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau, tapi mengatakan la ardo au kaifa ardo wa wahitum min ummati finnar. Engkau jadi gunung emas untuk saya semua tidak ada artinya kalau saya masih mendengar umatku satu saja yang masuk ke dalam neraka. Rasulullah memikirkan kita, iba, mendingan saya tidak dapat bukit emas
Mendingan saya tidak mendapatkan apa-apa, saya hanya mendapatkan satu doa yang masih saya simpan dan nanti akan saya keluarkan ketika di yaumul qiyamah, yaitu apa? Memberikan syafaat kepada umatnya. Subhanallah. Nah, maka Rasulullah mendoakan Sa'labah dan diijabah oleh Allah, diberikan seekor kambing. Kambingnya 1 jadi 10, 10 jadi 20, 20 dan 100. Akhirnya lapangan di sekitar penduduk Qaryah setempat di mana Sa'labah tinggal, semua itu adalah kambingnya Sa'labah. Singkat cerita, Sa'labah menjadi orang yang kaya raya. Biasanya 5 waktu Pak Bu, tapi karena sudah kaya jadi 3 waktu. Paling hanya asar, maghrib sama isya. Tapi lama kelamaan hanya maghrib saja, lama kelamaan hanya isya saja, lama kelamaan belas tidak pernah ke masjid. Ini Sa'labah. Ketika ditanyakan, wahai Sa'labah, oleh para sahabat, engkau dicari Rasulullah, kenapa engkau nggak pernah terlihat di masjid? Kata Sa'labah, saya sibuk. Saya juga dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang, adzan zuhur. Dia mengatakan, saya sebenarnya dengar adzan, tapi kalau sudah siang seperti ini, kambing-kambing saya belum pada makan. Saya akan berikan makan dulu, sholatnya nanti tidak masalah, asal masih waktu zuhur. Terus asar juga begitu, maghrib juga begitu, terus subuh sampai beberapa waktu tidak pernah ke masjid. Akhirnya didatangi oleh para sahabat atas perintah Rasulullah supaya memberikan zakatnya karena sudah terlalu kaya. Tapi apa kata Sa'labah? Sampaikan kepada Rasulullah bahwa ini adalah usaha saya. Walaupun dulu Rasulullah ngasih saya seekor kambing, tapi kalau saya tidak beternak dengan baik dan benar, pasti tidak akan bisa seperti ini. Ini contoh orang yang tidak bersyukur, orang yang lupa kacang sama kulitnya. Tidak pernah bersyukur kepada Allah dan tidak pernah mengingat jasa orang lain. Ada kadang-kadang saudara kita, teman kita yang kita perjuangkan betul-betul untuk menjadi orang, kadang-kadang lupa dengan kita. Ya, mudah-mudahan kita ini ketika membantu orang lain, walaupun orang lain tidak membalas kita, mudah-mudahan kita tetap ikhlas, Allah yang balas, insya Allah. Akhirnya zakat pun tidak dibayar, tidak pernah ke masjid. Akhirnya Allah kemudian berikan satu ujian berat, bahkan ini disebut dengan peringatan, mungkin bisa adab. Sa'labah akhirnya peternakannya semua dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kena penyakit, mati semua, habis dan lebih miskin daripada sebelumnya. Naudzubillah min dari itu kisah Sa'labah yang benar-benar terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ternyata cara bersyukur tidak cukup dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalau bersyukur cuma mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu kita sudah sering setiap hari, bahkan anak-anak kecil pun juga sudah mengucapkan alhamdulillah. Tapi ternyata bersyukur tidak hanya dalam ucapan, tapi dalam perbuatan. Punya rumah, rumahnya dihias untuk ibadah, untuk tempat sholat, untuk tempat ngaji. Kata Rasulullah, rumah yang tidak pernah di dalamnya ada orang yang ngaji, rumah yang di dalamnya tidak pernah ada kalimat-kalimat thayyibah yang keluar, itu seperti pohon yang kering. Pohonnya apa? Kering. Jadi tidak subur lagi, walaupun terlihat mewah secara lahiriah, tapi batiniahnya sebetulnya rumah itu adalah rumah yang sangat kering kerontang. Oleh karena itu, Banu Hampu alhamdulillah secara giliran setiap bulan kita mendapatkan satu kesempatan rumah-rumah kita ini untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, untuk muthalabul ilmi, untuk berjamaah. Setiap hari kita juga membaca Al-Quran. Jangan sampai ada rumah yang tidak ada Al-Qurannya. Kadang-kadang Al-Quran buat pajangan, ya, ditempel ayat kursi di tembok. Nun sewu, maaf, sekarang ini setan-setan sudah tidak takut sama ayat kursi, karena setan sekarang sudah pada doyan sambel, gitu ya. Jadi bukan ayatnya yang harus dilempar, tapi kursinya yang harus dilempar. Kenapa? Karena setannya sudah doyan apa? Doyan sambel. Dan sekarang setan-setan milenium itu memang sudah tidak takut kepada kita.
Oleh karena itu jangan sampai ada rumah yang tidak ada Qur'annya. Beli Qur'an yang bisa dan mudah kita baca. Tolong setiap selesai sholat atau dalam keadaan kita sedang terjaga, ya masih kosong waktunya, kita baca Quran walaupun hanya beberapa ayat, tapi asal istiqomah setiap hari. Jangan sampai di rumah kita tidak ada tempat sholat. Taruhlah di kamar pun itulah tempat sholat kita, tidak masalah. Jangan sampai rumah kita tidak pernah untuk berzikir. Kenapa? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada rumah yang tidak untuk berzikir dan mengucapkan kalimat thayyibah, itu sama saja dengan rumah yang kering keringat. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Man lam yashkur ala na'mai, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar atas ujianku, falyatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku, katanya. Jadi ternyata hidup ini konsepnya dua, satu syukur, dua apa? Sabar. Jadi yang tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar, silakan cari Tuhan selain aku. Kemana lagi kita mencari Tuhan kita? Kan Tuhan kita hanya Allah. Tapi Allah katakan fal yakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, dan silakan cari Tuhan selain dari aku. Jadi orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang tidak bersabar, itu diminta oleh Allah supaya keluar dari apa? Dari langit dan cari Tuhannya. Kemana lagi kita? Kemana-mana di bawah kolong langit, dan kemana-mana kita tetap bertuhankan kepada Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, konsep Islam bersyukur dan bersabar. Ketika Nabi diuji, seperti Nabi Ayub misalnya, diuji sampai beberapa tahun dalam keadaan sakit, beliau bukan bersabar tapi meningkatkan lagi, yaitu bersyukur. Kita tidak bisa bayangin ketika kita sakit, tapi kita bukan innalillah, tapi bilang alhamdulillah. Ini adalah level yang paling tinggi. Orang diberi sakit bukan innalillah, bukan merasa diuji, tapi merasa diberikan nikmat. Ini adalah levelnya para nabi dan rasul, termasuk Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun kemarin ada yang tanya, Ustadz kenapa Nabi Ayub ini tidak masuk 5 nabi yang terpilih? Dan 5 nabi yang terpilih kan nimim. Nimim itu N-nya itu Nabi Nuh, I-nya itu Ibrahim, M-nya itu Musa, I-nya lagi Isa, M-nya satu lagi Muhammad. Kenapa Nabi Ayub tidak masuk? Padahal termasuk nabi yang mendapatkan ujian berat dari Allah. Nabi Nuh dapat ujian berat, Nabi Ibrahim dapat ujian berat, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya pilihan karena mendapatkan ujian berat dari Allah. Nabi Ayub dapat ujian berat, kenapa tidak masuk dalam golongan Nabi Ulul Azmi? Maka jawabannya ibu bapak, Nabi Ayub hanya diuji khusus dirinya sendiri. Nabi Ayub diuji menimpa dirinya sendiri secara pribadi. Tapi Nabi yang 5 tadi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, itu menimpa dirinya karena beliau berdakwah kepada umatnya. Ujian yang sangat berat yang ditimpakan kepada para Nabi dan Rasul yang 5 ini. Sedangkan Nabi Ayub hanya karena ujiannya dirinya sendiri, maka tidak masuk dalam ulul azmi. Begitupun kita tetap, walaupun bukan masuk ulul azmi, kita tetap menjadikan Nabi Ayub sebagai suri tauladan juga. Ketika sakit, tidak banyak gersah, gersuloh, sambat orang Jawa mengatakan. Ketika sakit, membayangkan ternyata sehat kita masih lebih lama daripada sakitnya. Nabi Ayub selalu seperti itu. Ditanya oleh sahabat, wahai Nabi Ayub, bukankah engkau Nabi ketika walawid da'a'alallah la'abarroh, ketika engkau memohon kepada Allah, engkau pasti akan dikabulkan doamu? Maka Nabi Ayub mengatakan, sakitku dengan sehatku masih lebih banyak sehatku. Saya diberikan sakit 8 tahun, tapi saya sehat sudah 70 tahun. Maka sehat saya masih lebih banyak daripada sakit saya. Ini luar biasa. Ibu bapak, walaupun tidak bisa kita tiru persis
Ketika sakit datang kemudian kita diem saja, itu juga tidak bisa. Kita pasti akan mencari obat. Yang paling penting bisa menata hati. Bagaimana ketika sakit datang kita menjadi orang yang bertambah tawakal kepada Allah. Karena orang yang diberikan sakit ada dua hal. Yang pertama, Allah angkat semua derajatnya. Yang asalnya belum terangkat derajatnya, dengan sakitnya Allah terangkat derajatnya. Yang kedua, orang yang sakit Allah mengangkat semua dosa-dosanya. Ketika ada orang yang sakit lama kemudian meninggal dunia, insya Allah orang ini dalam keadaan sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat perantara apa? Lewat perantara diberikan sakit oleh Allah. Walaupun kita tidak minta, kita tetap minta mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Ketika Allah panggil kita bukan karena sakit yang lama, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan ketika Allah menjemput ajal kita. Insya Allah. Allahumma amin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur dan bersabar itu adalah satu konsep hidup seorang muslim. Dengan dua itulah insya Allah kita ini akan hidup menjadi tenang. Nun sewu, maaf dengan tetangga iri, dengki, hasut, tidak senang orang mendapatkan nikmat, kepengennya nikmat itu jatuh ke tangan kita, itu pun tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Itu tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Tapi kalau kita senang ketika orang lain itu bahagia, itu tanda kita ini bersyukur kepada Allah. Ada orang bangun rumah, alhamdulillah, ya kita lihat saja rumahnya, kemudian kita minta kepada Allah, Allahumma minal katutin. Mudah-mudahan bisa katut gitu ya. Nah, ada orang berangkat haji, alhamdulillah kita doa Allahumma minal katutin, mudah-mudahan bisa katut seperti itu. Ini tanda-tanda orang yang bersyukur. Itu ya. Nah ini, jadi jangan sampai punya hasut, iri, dengki, orang lain dapat nikmat, orang lain bangun rumah, kita masuk rumah sakit. Ya, tetangga beli mobil, tambah meriang. Tetangga berangkat umroh, mati dia gitu ya. Kenapa? Karena hasut, iri, dengki, dan itu akan menjadi penyakit kita. Jangan sampai kita mempunyai sifat hasut, iri, dengki. Kemudian kita juga tidak boleh pamer-pamer kepada orang-orang di sekitar kita, karena itu pun juga termasuk bagian daripada tidak bersyukur. Orang yang bersyukur justru tidak pamer. Dia justru takut bahwa hartanya ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kalau kita diberikan harta, Bapak Ibu, pertanyaannya kan dua. Kalau ilmu satu, dari kemana kau kemanakan ilmu itu. Kalau Allah berikan pangkat dan jabatan juga tanyanya satu. Tapi ketika Allah berikan harta, Allah tanyanya dua. Yang pertama, dari mana engkau dapat, dan engkau kemanakan harta itu. Oleh karena itu kita ini mudah-mudahan ketika Allah berikan rezeki kepada kita, tidak hanya kita pamerin, kita tidak hanya untuk ria, tapi apa yang bagaimana dalam keadaan seperti kita, misalnya lapang atau sempit, kita tetap bisa berbagi kepada orang lain. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, salah satu daripada keistimewaan orang-orang yang bertakwa itu tanda-tandanya dia selalu memberikan infak, bersedekah, berbagi kepada sesama dalam keadaan sempit maupun lapang. Kalau kita rezekinya gede, artinya kita gajah, Bapak Ibu. Gajah itu nyumbangnya ya gede. Kalau ada orang kaya 2 juta mungkin kecil, gitu ya. Kalau orang nggak punya, sedekah juga ya 1.000, 2.000 boleh. Yang jadi persoalan kalau kita orangnya gajah tapi nyumbangnya kayak semut, gitu ya. Khotib naik yang paling lancar kotak amal, Pak, gitu ya. Sekali berhenti kelotrak, gitu ya, 500 gitu. Itu aja bekas kerian gitu ya. Jadi uangnya itu bubuan, bekas untuk kerokan itu ya. Nah ini mudah-mudahan kita ini semakin bertambah umur, semakin tambah berkah, semakin tambah bersyukur. Artinya semakin bertambah syukurnya kita adalah bagaimana supaya kita ini hablum minallah, hubungan kita dengan Allah tetap menjaga baik, sholat kita, puasa kita, ibadah zikir kita, baca Quran kita tetap istiqomah, juga termasuk apa? Hablum minannas, berbagi kepada orang lain. Artinya
hubungan kepada Allah dan manusia sama-sama jalan, mulia di hadapan Allah, mulia juga di hadapan manusia. Itulah hal-hal yang bisa menjadi konsep kita dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kita setiap tahun ingat umur kita ternyata bertambah angkanya, tapi hakikatnya lebih dekat ke sananya, gitu ya. Kesananya itu kemana? Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih lama-lama menjadi muda, tapi lama-lama pasti akan menjadi tua. Yang tua juga pasti akan suatu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang kekal. Yang kekal itu adalah amal ibadah kita. Kalau kita diantar ke alam kubur, 3 yang mengantarkan kita, tapi yang 2 balik lagi. 3 itu, yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Tapi yang 2 balik lagi. Ahluhu, keluarganya balik lagi. Walaupun istrinya nangisnya kayak gitu, tapi tidak lama sudah gelap, pasti dia akan pulang. Gitu ya, pasti akan pulang, gitu ya. Nah, nangis paling 3 hari sampai 7 hari, habis itu kawin lagi. Gitu ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, istri juga seperti itu ya. Nah, ya ketika istrinya meninggal dunia, apalagi ya suaminya, suami aja belum, istrinya belum meninggal sudah lagi, gitu ya. Ya, insya Allah ini sunnah Rasulullah, gitu ya. Gitu ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua sunnah harus kita lakukan, tergantung keadaan. Ibu bapak, kemudian ahluhu apa? Keluarganya akan pulang pasti ya. Saudaranya yang bawa mobil, yang bawa mau antar segala macam, dia akan pulang. Setelah dipatok, kemudian ditalkin, didoain, tetap mereka akan pulang semuanya. Yang kedua, bahwa maluhu, mobilnya yang istimewa, yang paling dia senangi, pasti akan kembali ke rumah. Ketika meninggal dunia, anaknya nangis tapi sambil nyopotin gelang kalung emas, ya. Cincinnya copot ya, sambil nangis tapi nyopot cincin juga gitu ya. Semuanya akan lepas, masya Allah. Pada saat itu kita hanya pakai bantal gelu, semua tugel kejobo telu ya. Kejobo telu itu apa? Sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Itu yang akan kita menemani kita di alam kubur. Walaupun harta kita kembali lagi, walaupun keluarga kita kembali lagi, tidak masalah. Ternyata masih ada yang mengikuti kita, yaitu amal kita, insya Allah. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang membawa amal soleh saja yang akan beruntung di alam kubur. Sepertinya sempit, hanya 2x1 ya, tipe 21, yaitu sepertinya sempit, kain kafan saja, tidak bawa apa-apa, tapi hakikatnya di sana, di Raudhah min Riyadil Jannah. Orang-orang yang mati dalam keadaan baik, membawa iman, amal soleh, insya Allah di taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahiriahnya di dalam tanah, lahiriahnya seperti sempit, lahiriahnya gelap, lahiriahnya tidak ada siapa-siapa sendiri, tapi ternyata ruhnya di sana mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi saya pun juga menasihati diri saya sendiri supaya bertambahnya tahun, mudah-mudahan bertambah ibadah kita, bermanfaat untuk orang lain, dan mudah menjadi orang yang terbaik. Amin Allahumma amin. Demikian ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin barangkali ada yang mau tanya, kalau tidak ada kita akhiri dengan bacaan doa. Monggo. Ibu-ibu, bapak.